Jangan lupa ya, koordinasi dengan Ibu Menteri Komdiji sama PWI, kita sudah siapkan serius rumah subsidi buat wartawan. Jangan lupa ya. Mungkin tadi bisa dijelaskan. 1.000 rumah subsidi buat wartawan. Ya. Tanya kan udah dijelaskan waktu itu. Ya, rumah pertama memenuhi kriteria MBR, ya tentu anggota wartawan. Tapi sejumlah organisasi wartawan menolak program ini. Apa? Sejumlah organisasi wartawan kayak Aji, Warta Foto itu menolak program ini, itu gimana? Kenapa menolak? Karena dirasa tidak ada hubungannya dan masih ada profesi lain yang juga membutuhkan ini. Oh, nggak apa-apa. Kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami. Ya, ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi, ya juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan. Tapi kalau nanti itu nggak terserap akan dialihkan ke profesi lain. Saya yakin terserap. Nanti kita lihat. Bapak untuk yang kunjungan hari ini gimana Pak? Silakan ditanya sama PWI, tanya Menteri Info Ibu Mutia, karena kami menyediakan tempatnya, menyediakan pengembangnya, menyediakan sistemnya, mengenai orangnya, seperti dengan yang kita sudah lakukan dengan guru, ya tentu koordinasi Menteri Pendidikan dan juga guru yang menyiapkan, ya begitu. Itu wilayah yang tentu kita hormati. Ya. Nanti juga minggu depan rencana saya akan ketemu dengan Menteri Pertanian, ya buat petani dan HKTI Pak Fadlizon. Kemudian juga kalau petani banknya BNI. Kemudian kalau tenaga migran banknya juga BNI. Nanti dengan Bapak Menterinya. Kemudian juga Menteri Kesehatan juga segera. Menteri Kesehatan itu perawat 15.000, bidan 10.000, tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Jadi kita ya petani, nelayan, buruh. Kemudian buruh nanti mulai per tanggal 1 kita serahkan kunci 100 kunci rumah subsidi buat buruh di 1 May Day. Jadi Pak Prabowo sudah perintahkan saya 2 hari lalu untuk menyerahkan, mempersiapkan 100 kunci memulai untuk buruh pekerja di Indonesia. Pak Menteri, boleh dijelaskan ulang Pak, di sini Yang keras. Yayasan Bunda Suci ini berapa unit yang direnovasi dan dibangun dari nol dan anggarannya? Ya, ini langsung Pak Bunda Suci, Pak Aguan ya, silakan Pak Aguan. Berapa unit Pak yang direnovasi dan dibangun dari awal dan anggarannya per unit berapa? Kalau yang dibangun kan di Tangerang, Yang dibangun Tangerang itu kira-kira satu rumah itu 100 juta. 250 rumah. Nah, itu kalau untuk direnovasi budgetnya 30 sampai 50 lain-lain per rumah. Kalau yang di sini Pak? Rumah sini sekitar 30 sampai 50. Nah, unitnya berapa? 500 Jakarta. 500. Jakarta 500. Jawa Barat 500. Jawa Barat 500. Banten Di Banten 500. Oke, ya. Kalau dari Kadin jelaskan langsung. Kadin di Jakarta 200 ya? 200 ya. Ya. Sisanya? Sisanya itu 100 di Jawa Barat, 100 lagi di Banten, dan 50 di NTT, dan 50 lagi di Babel, ya 300. Saya tambahkan lagi dari Barito, Pak Prayogo, renovasi 500 di Banten, 500 di Jakarta. Kemudian dari Adaru, Boy Tohir, 500 itu membangun rumah ya. Kalau ini 500 membangun rumah di Kalimantan Selatan. Ya. Dari Astra pertengahan tahun ini 250 rumah itu membangun. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman pengusaha, Pak Anin, Pak Aguan, ya Pak Boy Tohir, Pak Fuganto, kemudian juga Harum Energi, Pak Frey, kemudian berbagai macam kalangan yang banyak merenovasi dan membangun rumah untuk rakyat. Dari apa? Dari CSR. Kayak ini, dari mana uangnya? Tidak ada APBN, tidak ada BUMN, tidak ada APBD, ya semuanya dari uang pengusaha. Ada feedback nggak Pak buat pengusaha yang mau terlibat program ini? Apa? Ada feedback nggak untuk pengusaha yang mau terlibat? Feedbacknya ya saya hargai, terima kasih Pak Anin. Feedbacknya ya, rakyat tepuk tangan buat Pak Anin. Tepuk tangan buat Pak Aguan. Yang keras, yang keras. Ya, feedbacknya itu. Hanya terima kasih saja Pak. Bisa ditegaskan jumlah total keseluruhan berapa, terus persyaratannya seperti apa, ada nggak ya?
target penyelesaian sampai kapan? Ini renovasi melibatkan Bapak Wali Kota mana? Apa boleh ada kamera Pak? Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, camat, lurah, Kamera Pak. koordinasi bagaimana kita kerjasama dengan Pemda DKI, Pemda Jawa Barat, Pemda Banten kerjasama dengan pengusaha, Pemda, kementerian, kolaborasi dan wartawan juga. Ada persyaratan khusus nggak Pak untuk masyarakat atau seperti apa Pak? Ya tentu persyaratannya kayak tadi tuh, ada yang belum daftar, belum masuk ke namanya, tapi Pak Anin sama Pak Thomas, ayo kita bantu, walaupun belum masuk ke namanya. Kenapa? Karena layak ya. Jadi bagus Kadin, ada sistem formal, tapi yang belum terakomodir dalam sistem formal, Kadin juga tetap mau bantu. Nah itu namanya bijaksana. Sekali satu lagi dong, kalau misalnya Udah, ya? masyarakat yang usul maju dari Sampaikan kepada Pemda DKI. Pak itu 1.500 renovasi semua atau ada yang bangun dari Kenapa? 1.500 semua atau renovasi semua? Saya ulangin ya, dari Buddha Suci yang renovasi aja ya, di Banten 500, Jakarta 500, Jawa Barat 500. Dari Buddha Suci. Pak Prayogo renovasi 500 di Banten, 500 Jakarta. Kadin total 500, 200 Jakarta. Yang dibangun rumahnya, CSR ya, dibangun dan pada waktu dikasih gratis, pada waktunya ya, gratis ini gratis ya. Satu dari Pak Aguan 250 di Tangerang, 500 di Kalimantan Selatan, itu gratis, ya. Kemudian berikutnya Adaru 500 gratis di Kalimantan Selatan. Kemudian Berau 500 di Kalimantan Timur, itu gratis, ya. Jangan salah ya, itu bangun rumah bukan renovasi rumah. Oke, terima kasih. Sini aja ya, sini aja. Sebentar ya. Ya, ya. Halo, apa kabar? Oh iya. Oke, gimana? Ya, hari ini adalah salah satu daripada hasil kunjungan. Kita mulai dengan renovasi rumah. Totalnya 500, 200 di Jakarta. Selebihnya di Jawa Barat, Banten, NTT, dan Babel. Nah, tadi kita melihat sendiri serah terimanya. Di sini ada Pak WKU, Wakil Ketua Umum Thomas, yang kerja keras di lapangan, mulai mencari di mana rumah yang kita bisa lakukan tentunya renovasi. Baik dari sanitasinya, airnya, luasnya, dan tentunya kuatnya. Jadi ini merupakan suatu hal yang kami banggakan, dan kami akan lakukan lebih dan lebih lagi. Nah, karena sayang sekali kalau kita berkiprah di Jakarta, tetapi banyak sekali tetangga kita yang rumahnya masih tidak layak huni. Jadi itulah salah satu dari 4 quick win Kadin yang kita ingin sampaikan sebelum 17 Agustus, ini malah lebih dulu dari 17 Agustus. Jadi yang pertama ini, yang kedua MBG, yang ketiga PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, dan yang terakhir adalah tentunya tenaga kerja migran. Tapi yang penting hari ini adalah awal daripada bukti bahwa Kadin bukan saja berjuang untuk memperkuat pemerintah dari sisi kebijakan perdagangan dan juga investasi, tapi juga dari sisi memastikan bahwa perumahan ini bukan saja layak huni, tapi juga nanti industrialisasi juga tercapai. Karena anggota kami banyak sekali menjadi vendor-vendor dari pembangunan rumah, ya. Sehingga di daerah nanti dimanapun berada, seperti tadi di Babel, NTT, industrialisasi atau teman-teman yang bisa menjadi bagian dari pembangunan bisa juga mendapatkan pergerakan ekonomi. Ada target berapa unit Pak untuk tahun ini? Nah, kita mulai dengan 500, ya, 50, kita udah mulai menuju ke 200, tapi ini pasti saya yakin karena anggota Kadin ini kan bukan saja pengusaha swasta, tapi juga BUMN dan juga koperasi dan tentunya UMKM. Kita pasti akan berlomba-lomba untuk membuat lebih banyak lagi. Jadi sambil menunggu program pemerintah seperti apa, kita tidak tinggal diam, kita ingin memulai dengan tentunya renovasi rumah. Anggaran yang disiapkan berapa Pak? Nah, jadi anggaran ini tentunya karena tadi disampaikan oleh Pak Ara merupakan bagian dari CSR, macam-macam. Tentunya kayak misalnya di awal tadi Pak Thomas mengatakan renovasi mungkin 20 juta, ternyata di Jakarta karena semua barang-barang sedikit lebih bisa double angkanya. juga. Ya, dan juga tentunya karena logistik. Tapi yang penting bukan hanya jumlahnya, tapi hasilnya. Yang penting bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.